Drama Korea The Golden Spoon episode 12 diawali dengan berita tentang Seo Jun Tae yang mengakui kejahatannya dan ditangkap oleh pihak kepolisian. Semua orang merasa terkejut termasuk Juhi. Gadis itu pun pergi ke gereja dan berdoa sambil mengingat ayahnya. Ternyata di sana Taeyong Pasu telah hadir dan duduk di belakangnya. Taeyong Pasu dan Juhi pun berjalan bersama dan Juhi menceritakan kisahnya. Juhi kemudian meminta maaf dan berterima kasih kepada Taeyong Pasu. Taeyong Pasu kemudian bertemu dengan Moon-ki dan Moon-ki memberitahu bahwa ia telah mengatakan semua hal kepada Wang Yundo. Taeyong Pasu kemudian mengungkapkan bahwa ia merasa ada yang aneh karena semua terselesaikan dengan sangat mudah. Seoncheon Pasu di sisi lain akhirnya bertemu dengan nenek penjual sendok emas dan ia membeli sendok tersebut. Dengan tekad yang kuat, Seoncheon Pasu pada akhirnya melihat kebenaran sendok emas dan berpikir bahwa dirinya mungkin adalah sosok Wang Taeyong yang sebenarnya. Saat pergi ke rumah Taeyong, ia pun meminta makan dan menggunakan sendoknya. Di sisi lain, Taeyong Pasu sedang menghadiri sebuah rapat dosin dan ia menunjukkan kapabilitasnya di depan semua orang. Pada akhirnya, Wang Yundo pun merasa kagum dengan jalan pikiran Taeyong. Namun pria itu kemudian bertanya tentang apa yang sebenarnya Taeyong Pasu inginkan. Taeyong Pasu pada akhirnya berkata jujur bahwa ia ingin menghentikan Jun Tae untuk memperoleh lebih banyak saham di Dosin dan ingin agar ayahnya fokus pada kesuksesannya. Taeyong Pasu juga mengungkapkan rasa terima kasih karena Wang Yundo telah membantunya dengan apa yang terjadi dengan Jun Tae dan pembunuhan Presiden Na. Di sisi lain, Taeyong Pasu juga merasa ada yang aneh dengan sikap pria itu. Kini Juhi sedang bekerja dan memikirkan kata-kata Taeyong Pasu. Seoncheon Pasu kemudian datang menemui Juhi dan keduanya pun mengobrol. Seoncheon Pasu kemudian bertanya kapan acara Taeyong akan ditayangkan. Dan ternyata acara tersebut akan tayang pada hari ulang tahun Taeyong dan juga Seoncheon. Juhi kemudian bertanya apa yang Seoncheon inginkan untuk ulang tahunnya. Seoncheon Pasu pun mengatakan agar Juhi melupakan apa yang ia katakan sebelumnya. Pada saat itu, Seoncheon Pasu telah membulatkan tekadnya untuk kembali menjadi sosok Wang Taeyong dan mengungkapkan cintanya. Juhi pergi bersama dengan temannya dan keduanya mengobrol. Ia merasa tidak enak kepada Seoncheon karena tidak bisa menerima perasaannya. Juhi masih memikirkan uang milik ayahnya dalam tas yang dibawa oleh pengemis sebelumnya. Ia juga mulai berpikir apakah hidupnya akan lebih baik dengan uang tersebut. Tak lama, ia pun melihat sosok Taeyong Pasu yang sedang berjalan, yang ternyata hanyalah halusinasinya belaka. Kini diperlihatkan Yojin yang sedang bersama dengan Janggun. Yojin sedang memilih undangan pernikahannya dengan Taeyong. Dan Janggun mulai merasa kesal karenanya. Ia merasa bahwa Taeyong tidak membantu Yojin. Janggun merasa kesal karena Yojin tidak diperlakukan sewajarnya. Yojin kemudian minta pria itu untuk tidak menjelekkan Taeyong. Janggun pun mengungkapkan bahwa ketika dirinya pergi bersama dengan ayah Yojin ke dukun untuk mencari tanggal pernikahan, sang dukun mengungkapkan bahwa Yojin telah meninggal. Hal itu pun mengagetkan Yojin. Di rumah keluarga Oh, ayah Yojin memasang jimat di kamar anaknya tersebut. Dan kemudian ia menemukan sebuah foto yang merupakan foto Jungnara dan ayahnya. Yojin kemudian datang dan langsung memeluk ayahnya yang mengkhawatirkannya. Yojin menyampaikan agar ayahnya tidak terlalu khawatir dengan dirinya. Ketika sang ayah keluar dari kamar Yojin, ia masih memegang foto Jungnara dan ayahnya. Ia pun mulai merasa curiga dengan hubungan anaknya dan sosok tersebut. Kini diperlihatkan Seoncheon Pasu yang datang menemui Taeyong Pasu. Seoncheon Pasu berniat untuk meminta maaf kepada Taeyong Pasu dan mengatakan bahwa apa yang ia katakan hanyalah omong kosong. Dan ketika Seoncheon pergi, ia pun mengatakan hal yang membuat Taeyong dibuat kaget. 이승찬이지? 내 웹툰 구성대로. Kini Taeyong Pasu pergi ke sebuah gereja untuk menenangkan dirinya. Dan di sana ia melihat sosok Juhi yang membuat Taeyong dibuat ketakutan. Juhi ternyata telah mabuk dan Taeyong Pasu akhirnya pun membantu gadis itu pulang. Selama perjalanan pulang, Juhi bertingkah aneh yang cukup membuat Taeyong Pasu dibuat salah tingkah. Juhi akhirnya sedikit sadar dan ia pun mengungkapkan perasaannya terhadap Lee Seung-cheon. Taeyong Pasu yang mendengar bertanya mengapa gadis itu tidak mengungkapkan perasaannya tersebut kepada Seung-cheon. Namun gadis itu berkata bahwa Seung-cheon yang ia kenal bukanlah Seung-cheon yang pernah membuatnya jatuh cinta. Kata-kata tersebut membuat Taeyong Pasu merasa gusar. Kembali ke rumah Seung-cheon, keluarga tersebut sedang menikmati makan bersama. Seoncheon Pasu mulai bertingkah aneh dan tidak menjawab pertanyaan ibunya.
Sejong Pasu mulai merasa kesal dan apa yang dilakukan oleh keluarganya yang terus mengungkit Taeyong. Di sisi lain, Wang Taeyong Pasu memerintahkan agar tidak ada orang yang boleh makan di rumahnya, terutama Lee Seung-cheon. Sementara itu, Yong-shin mulai memikirkan apa yang terjadi pada Juntae. Ketika ia bertemu dengan Juntae berusaha untuk membuat Yong-shin agar percaya bahwa dirinya telah membunuh Presidennya. Namun wanita itu tetap tidak percaya. Taeyong Pasu pergi menemui Juhi dan mengatakan agar gadis itu tidak banyak minum. Juhi pun bertanya-tanya mengapa pria itu berada di gereja, dan Taeyong Pasu membuat alasan bahwa gadis itu telah menelponnya. Taeyong kemudian mengatakan kata-kata pedas kepada gadis itu, yang pada akhirnya membuat Juhi meledak dalam amarah dibuatnya. 야, 이 황태형 나쁜 자식아. 돈밖에 모르는 나쁜 새끼는 승천이가 아니라 너지. Setelahnya, Taeyong Pasu kemudian mendapatkan telepon dari Yong-shin yang bertanya tentang kapan pria itu akan pulang. Ternyata di rumah, sosok Seung-cheon Pasu berada di sana dan menikmati makan yang disediakan. Yong-shin pun mengungkapkan bahwa Taeyong melarang Seung-cheon untuk makan di sana, yang menurutnya sangatlah aneh. Seung-cheon tidak menghiraukan perkataan Yong-shin dan mulai mengeluarkan sendok emasnya dan mulai makan. Tak lama, Wang Yundo pun akhirnya sampai di rumah dan ia melihat Seung-cheon Pasu. Ketika Seung-cheon Pasu pulang, Yong-shin dan Yundo mulai kembali berdebat karena Yundo lebih memilih Seung-cheon daripada Juntae. Yundo kemudian menginformasikan kepada Taeyong Pasu bahwa Seung-cheon telah makan di rumahnya saat Taeyong tidak berada di rumah mereka. Taeyong Pasu segera menelpon Seung-cheon, namun pria itu tidak mengangkat telepon dari Taeyong Pasu. Taeyong Pasu pun pergi ke rumah Seung-cheon. Saat sampai, ia bertemu dengan ibu Seung-cheon dan menatap keadaan rumah keluarga aslinya tersebut. Ia juga segera masuk ke dalam kamar Seung-cheon. Tak lama berselang, ibu Seung-cheon kemudian menyediakan makanan untuk Taeyong, yang membuat Taeyong teringat akan masa lalunya. Seung-cheon Pasu akhirnya pulang dan keduanya mulai mengobrol. Taeyong Pasu akhirnya menantang Seung-cheon untuk makan di rumahnya. Keesokan harinya, Juhi akhirnya berhasil bertemu dengan pengemis yang membawa koper miliknya. Namun sayangnya semua uang dalam koper tersebut telah habis tanpa sisa. Sang pengemis kemudian mengungkapkan bahwa dirinya sebenarnya adalah sosok kaya raya dan berkata tentang sendok emas yang membuat Juhi dibuat kaget. Di sisi lain, Taeyong Pasu pun menyajikan makanan kepada Seung-cheon Pasu agar pria itu dapat menunjukkan perubahan yang terjadi setelah makan dengan sendok emas. Taeyong Pasu mulai mengolok-olok Seung-cheon Pasu dan kembali menantangnya. Ternyata, hari sebelumnya Taeyong Pasu telah menukar sendok emas milik Seung-cheon Pasu, yang membuatnya yakin bahwa ia dapat mempermalukan Seung-cheon Pasu. Namun pada akhirnya, Seung-cheon Pasu tidak menggunakan sendoknya untuk mengubah hidupnya. Ia mengingat hidupnya bersama dengan orang tuanya, dan ia segera pergi. Namun Taeyong mencoba untuk menghentikannya, dan keduanya pun mulai berdebat. Kejadian tersebut membuat Taeyong Pasu merasa terguncang, dan ia pun mulai mabuk-mabukan. Yojin datang untuk menemui pria itu dan mencoba untuk menguatkannya. Pada akhirnya, Taeyong Pasu pun mencium Yojin dan mereka hampir menghabiskan waktu malam bersama. Namun pada akhirnya, Taeyong Pasu menghentikan dirinya sendiri dan segera pergi untuk menemui Juhi dan memeluknya. Juhi pada akhirnya bertanya kepada Taeyong Pasu apakah sosoknya adalah Seung-cheon sebenarnya. Taeyong Pasu dibuat kaget karenanya dan ia pun segera pergi meninggalkan Juhi. Sementara itu, ayah Yojin mencoba mencari tahu tentang hubungan anaknya dan ayah Nara. Dan di sisi lain, Juntae telah menyusun rencana di dalam penjara untuk membalaskan dendamnya. Hari berlalu, kini hari ulang tahun Seung-cheon dan Taeyong pun datang. Taeyong Pasu berusaha untuk mengusir Seung-cheon Pasu yang mengirim makanan karena ia takut Seung-cheon Pasu akan bertemu dengan Wang Yundo. Namun tak disangka, Wang Yundo ternyata bukanlah orang tua kandung Taeyong. Dan pertukaran malah terjadi ketika Taeyong Pasu bertemu dengan ayahnya. Sekian rangkuman drama Korea The Golden Spoon episode 12. Untuk mengetahui kisahnya lebih lanjut dan lebih lengkap, kalian dapat menonton dramanya. Terima kasih.